Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pendapat kedua cawapres ya, yaitu cawapres Caimin alias Muhaimin Iskandar, cawapres nomor 1 dari pasangannya itu capresnya Anies Baswedan, dan cawapres dari nomor 3 yaitu Mahfud MD yang capresnya berpasangan dengan Ganjar. Nah, kita akan lihat bagaimana mereka menjawab tentang kebebasan dalam demokrasi, dalam menyampaikan pendapat. Kita lihat, kita akan nilai pendapat mereka gitu kan. Karena ada pertanyaan dari mahasiswa, rakyat. Gimana sih mereka ini, kita kan inginnya ada kebebasan berpendapat, gak ada rasa takut. Yang mana kita kan dibuktikan ya, orang aja kadang takut ya. Saya kan nggak viral aja. Kalau saya viral mungkin bahaya juga. Mengucapkan bahkan nama presiden aja orang nggak berani. Ada banyak orang yang nggak berani, ya. Bahkan menyebut itu banyak yang disamarkan, kayak Negeri Konoha, ya kan, Naruto, Pak D, Mukidi. Karena orang tuh takut kadang-kadang menyampaikan nama aslinya atau nama tempatnya gitu, guys. Itulah bentuk ketakutan yang ada sekarang ini. Dan lihat juga banyak penangkapan aktivis, orang-orang kritis, dipenjarakan, diadukan, dilaporkan dengan undang-undang ITE, lalu dengan cepat diproses. Itu sangat buruk sekali, guys. Indeks demokrasi kita sangat buruk sekali di rezim ini, gitu kan. Jadi, dan kebetulan pula Pak Mahfud di situ pula sebagai Menteri Polhukam, Menteri Politik Hukum Keamanan. Artinya dia yang bertanggung jawab untuk hal ini. Jadi kejadian penangkapan aktivis yang banyak sekarang ini ya, dan turunnya indeks demokrasi itu adalah tanggung jawabnya termasuk Pak Mahfud ya, juga tanggung jawab presiden, karena dua-duanya adalah komponen penting. Presiden yang punya kekuasaan puncak dan Menko Polhukam yang menangani semua ini gitu ya. Jadi ini salah Pak Mahfud juga. Nah, makanya sebelum kita mendengarkan pendapat dari Caimin dan Pak Mahfud, di depan Pak Mahfud sudah minus dulu nilainya, guys. Karena buktinya di lapangan nyata bahwa Pak Mahfud gagal dalam meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia. Karena kan yang mimpin kan sekarang kan Menteri Politik Hukum Keamanan kan Pak Mahfud. Artinya dia gagal gitu kan. Kalau jelasnya tentu indeks demokrasi akan naik. Orang-orang nggak takut bicara. Ngomong nggak pakai istilah Konoha, Naruto, Mukidi, Pak D, Lurah, dan segala macam gitu kan. Nah, itu bukti Pak Mahfud gagal. Jadi sebelum Pak Mahfud ngomong, publik tuh sudah punya apa di depan, bukti di depan. Nanti ngomong aja, buktinya aja kita lihat nih berantakan gitu kan. Nah, ini Caimin punya nilai plus sebelum ngomong bahkan. Jadi sebelum Caimin ngomong, dia nggak punya citra jelek seperti Pak Mahfud, nggak punya dia. Pak Mahfud sudah tersandar di depan, guys. Nah, lalu sekarang kita lihat pendapatnya. Caimin menurut saya bagus sekali. Dia betul-betul mendobrak batasan. Dia katakan bahwa kita akan buka kebebasan itu selebar-lebarnya. Bahkan kita akan singkirkan undang-undang atau apapun yang membatasi orang untuk berpendapat. Orang-orang boleh takut lagi untuk berpendapat gitu kan. Jadi betul-betul dia tuh membuka ruang demokrasi seluas mungkin gitu, tanpa ada hambatan sedikit pun. Ini bagus sekali. Jadi dia menyindir pemerintahan sekarang ya, anti kritik. Ya walaupun bukan pemimpinnya yang bertindak, kan bisa melalui antek-anteknya alias poni-poninya, misalnya pendukungnya. Harusnya kan pemimpin itu bisa menjadikan pendukungnya, jangan laporkan. Nanti kalau kamu laporkan, kamu begitu kan, melaporkan atau perintah hukum gampang menghukum, nanti nama dia juga dia sebagai pemimpin. Kok bisa membiarkan pendukungnya itu bermain dengan undang-undang ITE sebrutal itu gitu kan. Nah, jadi walaupun dia ngaku nggak ada melakukan itu, tapi kan pendukungnya dia yang berkuasa tuh bisa mengatur pendukungnya harusnya kan. Nah, itu dipahami, tapi itu tidak terjadi, guys. Nah, dan sayangnya jawaban Mahfud apa ya? Jawabannya adalah dia masih pakai pakem lama, di kepalanya masih berisi hoax gitu. Jadi seperti
permainan rezim ini yang memang seharusnya selalu hoax. Jadi kalau ada orang yang nggak sependapat dengan dia langsung bilang hoax. Gampang sekali bilang hoax, guys. Mulai dari pemimpinnya hingga pendukungnya itu gampang sekali melabelkan pendapat orang yang nggak sependapat dengan dia dengan label-label hoax gitu. Tanpa teliti dulu pendapatnya benar atau tidak. Nah itu jadi dengan gampang sekali jadi label hoax sudah ada di kepala mereka dulu gitu. Udah di depan. Alih-alih melihat dulu kritiknya, alih-alih mendengarkan dulu, langsung hoax sudah di depan gitu. Gimana mau menegakkan demokrasi kalau dikit-dikit udah suzon, dikit-dikit hoax gitu kan? Dikit-dikit kita harus memberantas hoax gitu. Bagaimana? Nah ini berarti Pak Mahfud ini masih dalam pakem yang lama. Dia tidak berubah, guys. Dan dia tidak mau berubah. Meskipun dikata dia kita pelan-pelan kok menata undang-undang ITE yang apa kita ubah, tapi kan lambat sekali. Ini udah masa-masa akhir dia mimpin loh. Dia mau jadi cawapres nanti kalau jadi gitu kan. Nggak juga beres. Harusnya kan harus gerak cepat. Kayak Pak Muhammad tuh. Ya kan, ngomongnya lugas. Langsung mendobrak semua batasan. Cepat, guys. Kita butuh kecepatan. Nggak lambat seperti Pak Mahfud. Mau sampai kapan? Ditata. Menatanya lama sekali. Orang para aktivis keburu ditangkap. Orang-orang yang berusaha kritis keburu diperkarakan, dipidanakan, dikriminalkan, guys. Jadi Pak Mahfud ini lambat sekali dalam menangani ini gitu. Harusnya kan langsung, jangan tunggu dulu orang kritik, protes. Kan dia bilang kan, ketika kita ubah nih tata pelan-pelan, kita ubah sedikit undang-undang ITE. Lalu kalau ketika sudah diubah, orang protes lagi, kita ubah lagi. Masa nunggu orang protes dulu? Harusnya kan dia punya sense. Kalau ini undang-undang ini udah nggak beres gitu. Harus diubah total. Ini Cak Imin dan Pak Mahfud ini jauh, guys. Kalau dari segi penanganan kebebasan berpendapat, Cak Imin ini sangat bagus nilai plusnya. Jadi ya tuh cepat gitu. Gak ada lagi nunggu-nunggu. Oh, kalau publik kritik baru kita ubah. Enggak. Langsung didobrak semua batasan itu gitu. Jadi dan Pak Mahfud ya ketika dia menjabat sekarang ini dia nggak berani itu menegur orang-orang yang kalau kita lihat ya kebanyakan bahkan hoax itu diciptakan oleh pemimpin hoax itu. Misalnya kayak kata dia menuduh HTI ingin mendirikan negara khilafah, HTI, FPI nggak sesuai dengan Pancasila dan NKRI. Itu kan sudah hoax itu. Gimana caranya HTI mendirikan khilafah coba? Wong cuman ya memberi ide, memberikan pengetahuan kaum muslimin bahwa nanti ke depan itu akan berdiri khilafah. Jadi kaum muslimin harus siap. Ibaratnya kayak gini deh. Kita menyampaikan bahwa nanti 5 tahun lagi akan ada energi terbarukan. Dikampanyekan kan? Nah, bukan sekarang, tapi nanti 5 tahun lagi. Ya orang harus siap. Mempersiapkan diri. Gimana caranya? Ya dia mulai harus belajar tentang ekonomi hijau. Dia harus mulai belajar untuk ibaratnya meninggalkan energi yang kotor. Jadi ibaratnya harus lalu menghasilkan sumber daya manusia. Jadi kan itu sama kayak khilafah. Nah, khilafah ini kan tidak tahu kapan. Yang penting kita persiapkan aja. Sehingga nanti ketika pengen itu datang, Imam Mahdi muncul, kita siap. Imam Mahdi manggil nih, hai kaum muslimin, bersiaplah. Kita akan bertempur melawan kejahatan, melawan kejadian dunia. Ya kita harus siap. Jadi HT itu adalah mempersiapkan itu, bukan membangun negara khilafah, tapi kan hoax itu disebarkan oleh pemerintah sendiri. HT ingin mendirikan khilafah. Padahal kalau mau mendirikan khilafah itu harus pakai senjata. Imam Mahdi nanti itu pakai senjata, guys. Imam Mahdi itu bukan pakai mulut. Jadi kalau Pak Mahfud ini baca ya, mau membaca ya, bagaimana Imam Mahdi itu bisa mendirikan khilafah? Itu dengan perjuangan, dengan senjata. Berperang di atas kuda, dengan pedang-pedang, dengan tombak, dengan panah, bukan dengan mulut, bukan dengan dakwah, bukan. Gitu, guys. Nabi Muhammad aja merebut Mekah itu pakai senjata, meskipun merebutnya dengan damai. Tapi Nabi Muhammad itu datang ke Mekah itu bukan tangan kosong, dia bawa pasukan dengan persenjataan lengkap. Syukur alhamdulillah, orang kafir benar duluan. Jadi bukan dengan dakwah. Nabi Muhammad itu merebut Mekah bukan dengan dakwah. Artinya nggak mungkin HT itu bisa mendirikan khilafah Indonesia kalau tidak punya persenjataan.
tidak melatih pasukan. Nggak mungkin. Tapi hoax itu keburu disebar pemerintah. Jadi hoax itu sumber dari pemerintah sebenarnya. FPI dibilang anti Pancasila, anti NKRI. Apa nggak lihat kebaikan FPI? Bagaimana dia membantu korban tsunami di Aceh, korban gempa Jogja, dan banyak aksi manusia lainnya. Dan ingat, FPI itu adalah partner pemerintah. Pemerintah harus memandang FPI sebagai partner. Bagaimana FPI itu membantu pemerintah untuk menegakkan perda-perda syariah, berusaha agar akhlak anak negeri ini baik, dengan merantas maksiat. Itu kan tugas kepolisian sebenarnya. Dibantu FPI. Pemerintah harusnya bersyukur. Bukan dengan begitu FPI dikatakan anti Pancasila. Kalau pemerintah melihat FPI bergerak, artinya polisinya nggak bergerak. Aparat hukumnya nggak bergerak, makanya FPI bergerak. Ketika pemerintah melihat FPI bergerak, bukan FPI yang diberangus, bukan FPI yang dikritik, kritik polisinya, kritik kekuasaannya. Kenapa dah sampai FPI yang bergerak dulu? Itu harusnya logikanya. Itu tidak dikerjakan Mahfud MD. Kalau saya Menteri Polhukam, ketika saya lihat FPI Filipina sana sini, yang saya lakukan apa? Saya akan tanya kepada polisinya, kok bisa tugas kamu disalib FPI, kamu ngapain aja? Gitu, bukan FPI disalahkan, bukan saya datangi FPI. FPI kamu kok sweeping? Kok kamu ngambil alih tugas polisi? Saya tanya polisinya, gitu. Kenapa polisinya bekerja, gitu? Gitu Polhukam itu, guys. Nah, Pak Mahfud tidak mengerjakan tugas yang benar. Juga mengingatkan kekuasaan, kalau kekuasaan ini banyak nebar janji tapi tidak ditepati. Ya, dulu katanya BBM tidak akan naik, rupanya dinaikkan berkali-kali. Ya, tidak akan impor, faktanya impor. Itu kan hoax itu, tidak tepati janji. Ketika pemerintah mengatakan tidak akan impor, artinya petani semangat menanam padi, semangat bertani. Karena dia tahu, saingan nggak ada. Dia yang pegang kuasa negeri ini, petani. Tapi ketika petani pemerintah janji impor, petani lemah ininya. Kok pemerintah janji ya? Katanya kita penguasa negeri ini. Kita yang nyuplai semuanya. Ternyata impor juga lemas petani, guys. Makanya harganya murah. Karena kalah saing dengan barang impor tadi gitu. Nah, mungkin pemerintah merasa bahwa ya salah petaninya. Kenapa kok kualitasnya kecil? Bukan salah petani, pemerintah berarti kurang backup. Kenapa? Harga pupuk mahal, artinya subsidi kurang. Petani diberikan kemudahan, fasilitas kredit. Kan petani itu kan harus kredit ke bank. Harusnya pemerintah ambil alih, bikin lembaga kredit khusus petani, nelayan. Bukan dikasih ke petani lain itu, bukan dikasih ke bank, bukan. Pemerintah yang ngurus. Karena ini hajat hidup orang banyak. Karena pekerjaan rakyat kita adalah petani nelayan. Pemerintah yang bikin, jangan dikasih ke lembaga profit bisnis. Bank itu mencari keuntungan. Petani harus dibantu, nggak matching. Kecuali kalau petani sudah sejahtera, baru silakan bisnis dengan bank. Petani kecil dibantu. Yang masih menengah ke bawah, itu urusannya pemerintah. Nah, pemerintah harusnya jangan serahkan mereka itu kepada bank. Mereka tidak akan sanggup bayar bunga bank yang mencekik, nggak sanggup mereka. Ambil alih sama pemerintah. Pemerintah bikin segmen, atur itu bank-bank khusus petani yang menengah atas. Petani menengah bawah urusan sama pemerintah. Dirikan koperasi, atur koperasi sehingga bisa mesrakan petani. Jadi koperasi untuk petani menengah bawah, untuk bank itu petani menengah ke atas, guys. Kayak pemilik kapal yang punya kapal besar, yang tangkapannya itu sudah banyak tangkapannya yang dalam skala menengah atas, itu urusannya ke bank. Tapi kalau petani kecil, nelayan kecil urusannya sama pemerintah dengan koperasi, dan itu tidak dikerjakan oleh pemerintah sekarang. Dan banyak hal lainnya. Ini masalah HTI, FPI, petani, nelayan, banyak sekali, guys. Juga hoax lain misalnya adalah tidak akan rangkap jabatan. Faktanya malah rangkap jabatan gila-gilaan lagi. Menteri yang satu memegang banyak. Kayak Pak Luhut itu, berapa jabatan dia pegang? Itu kan hoax, guys. Janji nggak ditepati. Itu harus ditegur itu. Itu hoax gitu, guys. Kecuali misalnya dia menyampaikan statement, menurut saya
segmen saya yang dulu tuh salah, ternyata ada orang yang bisa megang banyak jabatan. Nah itu orang mungkin bisa maklumi, ini diam saja tanpa ada pemberitahuan ke publik kenapa dia melakukan itu gitu. Ini orang nilainya tuh, jadi hoax itu sebenarnya pemerintah yang bikin gitu. Melabeli aktivis kelompok Islam dengan teroris, itu hoax juga. Kenapa tidak adil? Ketika KKB atau kelompok Manguni ya, Manguni yang rusuh kemarin di Sulawesi Utara dan lainnya itu tidak disebut sebagai teroris, tapi gubernur umat Islam aja teroris. Itu kan tidak adil, itu kan hoax namanya. Hoax itu termasuk label-label yang tidak bersasaran, itu hoax. Orang sama-sama mencuri, tapi ini disebut sebagai penjahat, itu disebut sebagai orang kilaf. Karena sama-sama mencuri, sama-sama mencurinya karena kejahatan. Ini kan tidak adil, guys. Itu hoax juga namanya. Jadi kebanyakan hoax itu malah diproduksi pemerintah. Itu yang tidak Mahfud MD sadari. Harusnya dia tegur tuh pemerintah, bukan malah negur atau mengkritik rakyat yang mengkritik pemerintah. Mereka harusnya kritik itu diam, resapi kritik rakyat, dengarkan. Lalu tindak lanjutin yang tindakan yang nyata, bukan malah mengkritik balik rakyat, nyinyir pada rakyat, dikritik balik. Jadi kapan dia mendengarkan? Dia cukup pasang telinga, dengarkan, resapi, benar atau tidak, jalankan. Bukan menang sendiri. Oh, yang kritik ini salah. Coba. Jadi ini sekali lagi ya, banyak sekali kurangnya Pak Mahfud ini, banyak sekali dalam hal ya yang saya katakan barusan ya tentang indeks demokrasi ya, kebebasan pendapat itu kurang sekali. Lamban ya kan, mau tunggu sampai kelar dulu periodenya itu juga masih revisi. Caimin kita yakin langsung tuntas guys, karena pasangannya Anies sudah janji juga. Jadi nggak main lambat-lambat, nggak tunggu kritik dulu, langsung apa yang kira-kira berpotensi untuk nanti bakal bermasalah ini langsung di awal revisi total, sehingga kritik itu nggak timbul lagi gitu loh. Jadi skala ide dan visi serta bukti ya, karena Pak Mahfud udah memimpin itu, udah memimpin Menko Polhukam. Jadi kedua-duanya bukan lagi orang yang fresh, yang betul-betul belum jabat, tapi Pak Mahfud sudah menjabat, ya kan? Jadi jelas sekali secara bukti dan visi Pak Mahfud kalah jauh dari Caimin. Makanya hemat saya ya, Caimin masih yang terbaik sekarang ini dibandingkan Pak Mahfud. Pak Mahfud itu banyak sekali minusnya guys, nggak layak kita pilih untuk jadi wakil presiden, calon wakil presiden. Oke, jadi mungkin semoga video ini bermanfaat ya, bisa membuka wawasan kita bagaimana nanti kita untuk memilih nanti di kotak suara untuk memilih cawapres atau capres terbaik. Jangan sampai salah pilih, karena menentukan nasib bangsa kita ke depannya. Kalau ada salah pilih, orang-orang yang tidak tepat, negara kita mau jadi apa? Bangsa kita mau jadi apa? Makanya sampai pilih, gunakan logika, lihat rekam jejaknya, pelajari misi-misinya, dan Anda bisa memilih dengan tepat dan tidak membeli kucing dalam karung. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.